Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bersama Bu Anggi kita masih masuk di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Adapun hari ini pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama adalah menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai kepahlawanan yang diperlukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mempraktikkan pola lantai garis lurus dalam tari daerah. Yang keempat, memberikan komentar hasil tulisan teman. Dan yang kelima, mempresentasikan peta pikiran yang dibuat. Adapun sikap yang akan kita kembangkan pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu peduli, kedua santun, ketiga kreatif, keempat cermat, dan yang kelima rasa ingin tahu. Nah, kalau kalian sudah siap untuk belajar, mari simak video pembelajaran hari ini ya. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu, kita perlu bekerja sama dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih kerjasama? Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara dua orang atau kelompok untuk tujuan yang sama, sehingga mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Contohnya seperti pada gambar ya. Di gambar ada masyarakat sedang bekerja sama atau bergotong royong. Nah, membersihkan kampung. Bayangkan jika hanya bekerja oleh satu orang saja, apakah bisa cepat selesai? Nah, maka dari itu dibutuhkan kerjasama antar orang lain ya. Kerjasama itu dapat terwujud jika terdapat persatuan dan kesatuan. Adapun persatuan dan kesatuan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, memperkuat jati diri bangsa. Yang kedua, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman. Yang ketiga, menjaga keutuhan bangsa. Yang keempat, menghindari perpecahan. Yang kelima, menciptakan suasana aman, tentram, dan damai dalam kehidupan bernegara. Adapun lainnya, misalnya pembangunan nasional pun akan berjalan lebih baik dan lebih lancar. Untuk mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kita juga dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan. Di antaranya, yang pertama adalah rela berkorban, yaitu suatu sikap yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu namanya rela berkorban. Contohnya yang pertama yaitu menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. Misalnya kalian punya uang saku, uang yang pribadi, lalu menyumbangkan uangnya untuk korban bencana alam banjir atau korban tsunami. Nah, itu adalah sikap rela berkorban. Yang kedua, warga masyarakat bergotong royong seperti pada gambar. Nah, ini adalah salah satu bentuk rela berkorban. Yang kedua, yaitu berjiwa besar. Apa itu berjiwa besar? Yaitu sikap mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Jadi, kita menerima nih, jika kita salah maka kita minta maaf. Jika ada temannya yang salah, kita mau memaafkan dengan ikhlas. Itu namanya berjiwa besar. Nah, kerjasama juga diperlukan ternyata dalam menampilkan suatu tari daerah secara berkelompok. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya tentang pola lantai. Apa itu pola lantai? Kita ingat ya, pola lantai dalam tarian merupakan susunan atau aturan penari serta arah pergerakan penari ketika mementaskan suatu tarian. Nah, di sini Ibu mencontohkan menerapkan pola lantai dalam tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Ada apa saja sih langkah-langkahnya yang harus diperhatikan? Yang pertama yaitu gerakan dengan pola lantai horizontal. Nah, di sini
Yang pertama sikapnya posisi badan berdiri dengan sikap sempurna. Lalu kedua tangannya dilipat dan diletakkan di atas perut seperti pada gambar. Lalu gerakan tangannya ke atas dan ke bawah sesuai dengan irama. Ketika tangan diturunkan, lututnya ditekuk. Lalu yang gerakan kedua, tangannya dibuka di atas bahu. Lalu diturunkan, kakinya mengentak, lutut menekuk sesuai irama. Nanti dipraktekkan ya. Lalu gerakan selanjutnya yang ketiga, badan serong ke kiri dan ke kanan secara bergantian, kakinya mengentak, lututnya menekuk sesuai irama. Lalu gerakan horizontal yang lainnya, tangan diletakkan di samping, lalu diangkat ke atas, sambil kaki kirinya melangkah ke depan. Ketika tangan diturunkan, kaki kiri melangkah ke belakang. Itu untuk pola lantai yang horizontal. Bagaimana yang kedua? Nah, ternyata di tari tortor juga ada pola lantai yang membentuk huruf V. Huruf V ya. Di sini ada posisi badan yang pertama yaitu berdiri dengan sikap sempurna. Kedua tangannya dilipat dan diletakkan di atas perut, sama seperti gerakan yang sebelumnya. Gerakan tangan ke atas dan ke bawah sesuai irama. Ketika tangan diturunkan, lututnya ditekuk. Lalu, yang gerakan kedua, penari bergerak turun sambil melenggangkan tangannya ke atas dan ke bawah secara bergantian. Lalu gerakan yang ketiga, tangan kiri disimpan di belakang, tangan kanan diangkat, badan dicondongkan ke depan dan ke belakang. Gerakan yang selanjutnya, tangan kiri disimpan di belakang, tangan kanan diangkat, badan dicondongkan ke depan dan ke belakang. Nah, ini adalah pola lantai pada tarian tortor. Nanti masih ada lanjutannya ya pada pembelajaran berikutnya. Nah, perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia itu diperolehnya dari hasil pengorbanan jiwa dan raga para pejuang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, masih ada pertempuran yang terjadi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Masih ingat tidak pertempuran apa saja yang terjadi? Nah, salah satu pertempuran yang terjadi dalam rangka mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah yaitu pertempuran Bandung Lautan Api. Nah, di sini Ibu punya teks singkat yang Ibu ambil dari Wikipedia Bandung Lautan Api. Disimak ya, Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju ke pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA atau NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian ini, tentu tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah, kita sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah peta pikiran dari teks yang sudah kita baca. Di sini Ibu punya peta pikiran tentang teks yang tadi. Nah, dengan menggunakan adik Simba ya, kalimat pertanyaannya ya. Di sini ada Ibu menggunakan apa yang membuat tentara Inggris menyerang wilayah Bandung. Nah, nanti dicari tahu jawabannya apa. Kemudian di sini ada kapan peristiwa tersebut terjadi, mengapa pejuang membumi hanguskan wilayah Bandung, di mana peristiwa tersebut terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, bagaimana aksi pejuang mempertahankan wilayah dalam peristiwa tersebut. Nah, ini dinamakan peta pikiran. Bentuknya seperti peta ya.
berupa pikiran, cabang-cabang dari pertanyaan. Nah, setelah kalian membuat peta pikiran menggunakan adik Simba atau pertanyaan atau kalimat pertanyaan, nah kalian membentuk sebuah kalimat. Nah, dalam menuliskan kalimat atau menuliskan kembali cerita, kita perlu menggunakan kalimat yang efektif. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama, adanya ketepatan urutan struktur di dalamnya. Kalian pasti sudah tahu, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangan bisa waktu, bisa tempat, bisa suasana. Contoh di sini Ibu punya ciri kalimatnya. Ada yang pertama, para pejuang sebagai subjek melawan, itu adalah predikat, Belanda adalah objeknya, di medan perang adalah keterangan tempat. Kemudian ciri kalimat efektif yang kedua, adanya ketepatan pemakaian imbuhan pada kata-kata yang digunakan. Contoh, pasukan yang mendarat di Bandung dipimpin oleh Brigade McDonald. Nah, di sini pasukan yang mendarat. Nah, itu ada termasuk kata imbuhan, pemakaian imbuhan. Imbuhan an, imbuhan mem. Nah, itu ya, imbuhan me. Kita harus tepat memilih kata-kata. Lalu, kata yang dipakai itu harus cermat, baku, dan sesuai konteks kalimat yang disampaikan. Jadi, kalau dalam pemilihan kalimat efektif itu harus sesuai, harus kata yang baku, bukan bahasa kita gitu ya, tapi bahasa yang benar-benar sesuai kaidahnya. Nah, setelah kalian membuat peta pikiran, pasti kalian dituntut untuk mempresentasikan sebuah informasi dalam peta pikiran. Lalu, hal apa saja yang perlu diperhatikan? Kalau kalian mau mempresentasikan hasil laporan, yang pertama, sikap tubuhnya harus tegap ketika presentasi. Yang kedua, adanya kontak mata dengan pendengar. Yang ketiga, penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan informasi harus jelas ya. Yang keempat, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup. Serta ketika sedang mempresentasikan itu harus berisi informasi yang sesuai dengan peta pikiran yang telah kita buat. Nah, kalian sudah mempelajari banyak hal pembelajaran hari ini ya. Nah, adapun agar kalian semakin paham, Ibu memberikan tugas ya. Ada di mengerjakan Ayo Berlatih halaman 63, nomor 1 A dan B di buku tulis tematik. Tugasnya bisa kalian simak ya. Tugasnya kalian membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan adik Simba sesuai dengan paragraf yang disajikan. Lalu kalian memperbaiki kalimat-kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat yang efektif karena paragrafnya masih belum sesuai teksnya dengan kalimat efektif. Kalian tuliskan ya di buku tulis tematik ya, karena biar muat jawabannya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kali ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.